Ini bahas penyusun bab 1, ini penyusun bab 2, ini penyusun bab 3. Ini akan jauh lebih memudahkan Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan ini. Nanti dibagi-bagi, kan kita ambil kelompok 7 atau 11? 9. Oh, 9. Berarti kalau misalnya 9 kita bagi 3 orang per kelompok. Siapa yang mau menyusun bab 1, siapa mau bab 2, siapa mau bab 3? Ya. Sehingga nanti tim sekretariat itu akan lebih mudah untuk tidak memasukkan bahan-bahan yang sudah kita kerjakan per kelompok. Di fase ketiga kalau saya tidak salah. Di penyusunan RPJMDes itu ada beberapa fase. Yang pertama yang telah kita lakukan adalah pembentukan tim penyusun yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekretaris Tim berjumlah 9 orang, dan kalau kita di pendamping desa rapat koordinasi tingkat kabupaten itu wajib hukumnya untuk diikuti. Itu yang pertama adalah pembentukan tim penyusun. Kemudian yang kedua, teman-teman di tim penyusun itu telah melakukan penyelarasan. Inilah yang menjadi desakan visi dan misi pemerintah desa. Bagaimana pelatihan ini, paradigma mindset kita, ya kita harus sinkronkan di sini dengan banyak pelatihan. Ya, karena ya harus ini namanya ilmu Pak. Tadi sekolah. Ya, tadi sekolah sini nanya-nanya ilmu Pak. Tadi sekolah. Tapi ilmu dalam artian pengalaman. Kan begitu tujuannya. Jadi kita sebenarnya. Jadi Pak Desa berhasil, lebih berhasil masyarakat karena dia yang menentukan warna. Inilah jantungnya pembangunan di desa. Ya. Ini jantungnya RPJM. Ya reku jantung pusat. Cacat ke jantungnya, cacat organnya yang lain. Kulit nama desa jantungnya. Itulah ku tahu nah biasa nama desa jantungnya ada tekanan tinggi darah, tekanan darah ya, diabetes. Mereka penyakitnya kaki tidak stabil. Itu karena persoalan jantung tidak bagus. Ya. Itu. Jadi kalau kita bahas pembangunan tak, karena RPJM ini ia dimusyawaratan, jadi adalah salah satu jantung pembangunan kita dalam jangka 6 tahun. Jadi 6 tahun. Ada yang tidak termuat di perencanaan dari hasil musyawaratan. Nah, kita mau laksanakan jangka arsitektural. Ya. Jadi kenapa sistem RPJM ini dilakukan dalam seperti musyawarah seperti ini? Nasabah diserapkan lagi, dihadirkan semua para ibu, bapak-bapak, ya, tokoh pemuda-pemuda, diharapkan masukkan tak sesuai di dusun tak sendiri. Tapi apa yang kita mau masukkan, nah, nanti kita lihat. Jadi Pak Dusun juga perlu dan para tim. Nanti kita penyebutannya perlu jadi juga. Yang mana masuk aset daerah, karena pasti di dusun juga ada milik daerah. Nah, itu daerah tidak berwenang dilaksanakan oleh anggaran APBD desa. Bedanya. Kalian jadi apa masalahnya anak di kelas di dalamnya ikutannya ke sini apa aja pikirnya di kedua di katelur waktu jambatan kasih tahu masalah sih jadi dia itu bilang dulunya berarti ini dolo deker dolo supaya lancar motor kilo ada pak foto kira-kiranya itu mengenai tentang keolahragaan apa ya keinginan mereka itu anak-anak khususnya anak muda di Halimping dia mau minta sesuatu yaitu bola, takraw, dan voli. Terus ada juga perlengkapan
gitu baju atau sepatu kalau bisa begitu. Ya. Kalau soal lapangan, alhamdulillah, insya Allah Pak Dosen siap untuk memberikan tempat untuk lapangan olahraga, khususnya bola voli. Kesempatan kali ini berhadinya roe engkau di program desa paling tidak sih sebenarnya harus dihulangnya orang kasih di tim dan bantu desa untuk datang Pak beda tuh sedang itu kok toh salia tema cara maiki nah kepada ditome apalagi kok tolai pasti beda dong ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kayak biasa ada di Sulawesi Imam Malaysia kalau di masih kere ya rawi tak kurangi koro dia maka kainnya pertengahan meningkat. Kalau kita baca Al-Fatihah nak nih, iya ulinan, tapi ya di kota mer dibaca yang kai lebih kai, termasuk mungkin TKTPA, mungkin juga kekurangan ikranya, mungkin bisa juga dilakukan pelatihan penyelenggaraan jenazah, mau pada mama teman biasa teman aku, kalau genda kita termasuk kerandana, pak ya udah tahu kita seakan tomate ku kita tapusuk-pusuk kasih nama raka tahu. Jadi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, seperti itulah proses pengkajian keadaan desa yang telah kami lakukan. Jadi pengkajian keadaan desa ini dilakukan untuk menemukan dan mengenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa dan masalah yang dihadapi desa. Jadi hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dan dalam merumuskan usulan rencana kegiatan yang mana meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggalian gagasan ini atau pengkajian keadaan desa ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi. Pelibatan masyarakat desa dapat dilakukan melalui musyawarah, ya, jadi istilahnya musyawarah dusung atau musdus. Unsur-unsur masyarakat yang kita hadirkan Bapak Ibu sekalian mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok perajin, kelompok perempuan, serta kelompok-kelompok pemerhati dan perlindungan anak. Hasil dari pengkajian keadaan desa ini Bapak Ibu sekalian, itulah yang akan kami bahas bersama tim RPJMD, BPD dan pemerintah desa untuk menetapkan RPJMD desa, dan itulah menjadi pedoman resmi bagi pemerintah desa, BPD dalam menentukan prioritas bidang dan kegiatan tahunan desa. Kemudian sebagai pedoman perencanaan pembangunan desa yang memuat visi dan misi kepala desa